Taib. Tentunya ketika sampai di kota Madinah jangan lupa untuk ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau kita mengucapkan asyhadu annaka qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta haqqal jihad. Ya Rasulullah, aku bersaksi engkau telah menunaikan amanah, engkau telah bernasihat kepada umat, engkau telah bersungguh-sungguh berjihad ya. Dan engkau telah menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Rasulullah mengatakan kalau seorang memberikan salam kepada Nabi maka ruh Nabi dikembalikan untuk menjawab salam. Kemudian kita beri salam kepada saudaranya, kepada sahabatnya Abu Bakar, kemudian beri salam kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di kota Madinah juga ada Masjid Quba, tadi sudah kita singgung, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, dibangun langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi membangun Masjid Quba, ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan kurang dari ketika Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, Nabi mampir dulu ke kampung Bani Amr bin Auf. Tadi saya bilang bukan Bani Najjar, Bani Amr bin Auf. Rasulullah mampir situ, kemudian Rasulullah kemudian membangun Masjid Quba. Oleh karenanya setelah Nabi pindah ke kota Madinah, jadi ketika Nabi pergi meninggalkan Quba menuju kota Madinah, di tengah perjalanan didapati waktu sholat Jumat. Di situ ada namanya Wadi Rainuna. Rasulullah SAW kemudian sholat Jumat di situ. Maka sekarang dibangun masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Ya, antara Quba ya kira-kira berapa ratus meter mungkin ya, sekilo mungkin enggak sampai 700 meter mungkin, ada namanya Wadi Ar-Rainuna ya, atau Ranuna ya. Kemudian Rasulullah salat Jumat di situ, maka sekarang dibangun namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah, di depannya ada semacam toko pakaian namanya Qimmah ya. Orang tinggal di kota Madinah tahu tempat tersebut ya. Di Masjid Quba, setelah Rasulullah SAW meninggalkan Masjid Quba, Rasulullah SAW kemudian tinggal di kota Madinah. Setiap hari Sabtu Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba. Setiap hari Sabtu. Nabi SAW, karena Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa rakiban. Nabi SAW datang ke Masjid Quba setiap pekan, setiap hari Sabtu, terkadang jalan kaki, terkadang naik kendaraan. Ya, terkadang jalan kaki, terkadang naik kendaraan. Makanya sunnah seorang mengunjungi Masjid Quba tiap pekan sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Quba fa shalla fihi salatan kana ka ajril umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi menuju Masjid Quba, dia salat situ, terserah salat apa saja, maka dia seperti dapat pahala umrah. Dia seperti mendapatkan pahala umrah. Sehingga salat di Masjid Quba ada pahala spesial ya. Kalau kita berjalan dari Masjid Nabawi menuju Quba sekitar 40 menit, 50 menit ya. Asal tidak kesasar. Kalau kesasar bisa 2 jam ya. Tapi kalau tidak kesasar sekitar 40 menit. Ya, jalankan sunnah Nabi. Terkadang kita naik kendaraan, terkadang kita jalan kaki. Tapi di sana juga ada tempat yang mungkin kita bisa ziarahi adalah kuburan Baqi. Ya, Rasulullah SAW sering ke kuburan Baqi. Bahkan Rasulullah SAW pergi malam-malam. Dalam sebagian riwayat, setiap Nabi di rumah Aisyah, Rasulullah SAW keluar di akhir malam untuk datang ke kuburan Baqi untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dikuburkan di Baqi. Oleh karenanya siapa yang bisa dikubur di Baqi mendapat keutamaan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang betapa banyak jemaah haji, jemaah umrah yang mereka pergi ke Baqi mendoakan para penghuni kuburan Baqi. Di antaranya ada ada kuburan syuhada, para pejuang yang wafat dalam perang Uhud dikubur di Maqbar Syuhada. Dan Nabi SAW juga ke sana mendoakan mereka, maka dianjurkan kita juga untuk ke sana mendoakan mereka, mengenang jasa mereka, bagaimana mereka telah berjuang untuk Islam, mengorbankan harta, bahkan jiwa dan raga mereka, dan mereka sudah mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita apa yang sudah kita berikan buat Islam untuk, sebenarnya bukan buat Islam tapi untuk kita, untuk masa depan kita di akhirat kala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa kembali ke sana, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa wafat di sana. Amin ya rabbal alamin.